Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dan di hari ke-14 ini, sudah 14 hari, sudah 2 minggu berjalan pengalaman saya bersama magot-magot BSF yang sedang dibesarkan di Magobox yang sudah sampai ke rumah saya 2 minggu yang lalu. Dan di hari ini kembali yang saya lakukan, saya mencoba memanen kasgot kasarnya, mengurangi sisa-sisa bahan organik yang memang mungkin belum akan dinikmati oleh kasgotnya. Saya ambil, saya pindahkan ke komposter saya, biar kantor kompos di sana, dan kemudian saya coba berikan sedikit menggembur supaya sisa bahan organik yang kelihatannya agak berair ini, atau katakanlah magotnya terlihat agak lembab, biar lebih gembur lagi. Baru kemudian saya tambahkan sisa bahan organik dari rumah saya di pagi hari ini, sambil menemani saya melakukan aktivitas bersama Magobox. Saya mau menjawab pertanyaan yang sampai di komentar di TikTok dan juga di Instagram. Pertanyaannya kurang lebih sama, magotnya buat apa ya? Jadi kalau sudah dibesarkan magotnya, ini buat apa sih sebetulnya? Oke, saya coba jawab ya sahabat semua. Jadi yang saya bayangkan, magot yang ada di rumah saya punya beberapa kefungsian. Yang pertama jelas adalah untuk mengolah sisa bahan organik. Saya sedang belajar bagaimana budidaya magot BSF ini bisa menjadi salah satu solusi super cepat untuk kita bisa mengolah sisa bahan organik kita dengan terkendali, dengan baik, dengan minim bau, dengan sangat cepat. Ya, saya lagi belajar. Jadi memang fungsi utama magot-magot ini adalah buat makanin sisa bahan organik di rumah saya, di rumah kita, di rumah tangga, yang niscaya akan selalu menghadirkan sisa bahan organik. Karena teman-teman semua tidak bisa dipungkiri, kehadiran sisa bahan organik yang tercampur dengan bahan anorganik di sampah kita, itulah yang jadi masalah ya. Masalah di TPS, ya masalah di TPA. Saya tuh di dalam waktu seminggu ini dapat 2 informasi, yang satu dari Bandung, yang satu dari Bekasi, sama-sama sampahnya nggak diangkat. Karena apa? Karena ada masalah di TPS dan TPA-nya. Nah, untungnya teman-teman yang memberikan informasi ini, teman-teman yang pernah belajar di program belajar composting online, yang ketika rekaman ini diadakan akan dibuka batch yang ke-27. Dan salah satunya juga pernah ikut belajar di pelatihan vokasi pengolahan sampah di tahun yang lalu, sehingga mereka niscaya sudah melakukan langkah-langkah pemilahan. Karena begitu sisa bahan organik itu dipilah, itulah yang akan menyelamatkan sampah-sampah kita, yang walaupun nggak diambil seminggu 2 minggu pun pasti aman kalau isinya hanya bahan anorganik saja ya. Jadi itulah teman-teman semua kenapa saya begitu bersemangat mau belajar tentang magot ini. Saya ingin belajar sebuah metode yang sangat cepat, sangat bisa diaplikasikan di rumah tangga masing-masing. Dan next stepnya adalah ketika magotnya sudah semakin besar, sudah ada siklusnya, sudah jadi BSF, sudah bertelur lagi, tentu kan akan makin banyak nih magotnya. Secara teori, satu pasang lalat BSF itu bisa bertelur 300 sampai 500 belatung. Wah, itu kan berarti banyak sekali ya jumlahnya. Dan itulah yang kemudian nanti akan terus bersiklus, akan terus berkembang dan berkembang. Nah, tentu tidak semua kepompongnya akan menjadi lalat. Sebagian di antara magot-magot yang membesar, secara informasi itu ada pasarnya ya. Jadi nanti next stepnya tentu saya membayangkan magot-magot ini nanti ada yang bisa saya keringkan gitu ya. Saya keringkan lalu saya kemas untuk menjadi magot-magot kering yang bisa dimanfaatkan oleh para pegiat peliharaan yang doyan sama magot. Contoh, ada ayam, ada burung, ada ikan. Dan sudah ada penelitiannya dari tutorial yang saya tonton bahwa pemberian magot secara berkala bisa memiliki efek meningkatkan berat dari ternaknya, bisa meningkatkan daya tahan dan sebagainya. Jadi memang magot ini kalau nggak kenal, nggak kebayang dia bisa jadi apa. Tapi dia betul-betul sebuah organisme yang dihadirkan alam semesta ini, dihadirkan Tuhan di dalam keseharian kita untuk bisa melakukan proses pengolahan sisa bahan organik yang sudah terpilah kalau bisa, supaya lebih efektif. Karena kalau nggak terpilah ya mereka
akan lebih banyak mencari, tempatnya tersebar-sebar dan sebagainya. Namun ketika dilokalisasi, dia punya wadah, dia punya kandang, dia bisa dibudidaya dan sebagainya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penghasil alat baik, menghasilkan maggot yang baik yang bisa mengolah sisa bahan organik kita dengan cepat. Sekali lagi kuncinya adalah ada di pemilahan sahabat semua. Oleh karena itu, semoga siapapun yang menonton video ini, yang menyimak apa yang saya lakukan di dalam proses pencatatan diari maggot selama beberapa hari ini, bisa melihat bahwa ini adalah sebuah solusi untuk kita bisa berkontribusi positif untuk mengurangi tumpukan sampah di sekitar kita. Karena kalau kita nggak jaga dari sekarang, bisa jadi sangat mungkin kejadian tahu-tahu TPS atau TPA-nya nongol di dekat rumah kita gitu kan. Karena kalau tidak dikelola, sisa bahan organik yang tercampur di sampah kita itu pasti akan jadi masalah dan sedang jadi masalah sesungguhnya saat ini. Begitu teman-teman semua, sedikit rekap. Jadi maggotnya buat apa? Jelas yang pertama buat mengolah sisa bahan organik, yang kedua untuk dijadikan BSF lagi supaya bisa bertelur agar terjadi siklusnya, lalu yang ketiga ketika jumlahnya sudah sangat banyak bisa kita jual ya, bisa jadi tambah-tambah pundi-pundi ekonomi, tambah-tambah ekonomi keluarga bagi para peternak maggot dimanapun berada. Begitu sahabat semua, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan seputar maggot, silakan disampaikan. Kalau saya tahu akan saya jawab. Kalau saya belum memahami, saya punya support group ya, punya support system dari Almagot, dari Magobox untuk kemudian bisa tanya-tanya seputar apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Dan bisa jadi pertanyaan teman-teman akan jadi pertanyaan saya juga tentunya. Terima kasih. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sampai kita ketemu lagi di catatan harian Maggot Rumah Hijau Net hari yang berikutnya. Thank you.